Oke, teman-teman di sini selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dari kelompok 3 berisikan saya sendiri Goklas, ada Jonathan, ada Aldi, ada Ardina Yusuf Fauzan. Ya, di sini kami akan menceritakan secara garis besar isi dari video yang diberikan. Cerita secara garis besar ini diawali tentang penjelasan mengenai keanekaragaman Indonesia itu, mulai dari suku, budaya, agama, dan lain sebagainya di situ dijelaskan. Dan video ini berisi tentang masalah aksi 212 di mana adanya demonstran atau demo yang dibawahi oleh masyarakat muslim karena adanya Ahok yang akan naik menjadi pemimpin bangsa. Di sini para umat muslim itu menganggap bahwa dulu di zaman masa penjajahan itu banyak para pahlawan-pahlawan itu hanya beragama muslim saja yang banyak. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Indonesia itu harus dipimpin oleh pemimpin yang beragama muslim, dan mereka juga membawa gagasannya dengan eh, adanya penulisan di kitab tentang pemimpin yang harus muslim. Di sini dituliskan orang yang tidak beragama muslim itu tidak boleh menjadi pemimpin karena dianggap kafir. Nah, di sini juga ada tentang membahas tentang perbedaan suku, di mana kita tahu Ahok itu orang Indonesia yang berketurunan Chinese. Di sini Ahok itu orang Indonesia, kenapa? Karena ia lahir di negara Indonesia, tapi ia berdarah keturunan Chinese. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pelanggaran-pelanggarannya terhadap Pancasila ialah sila kedua, di mana kita tahu bahwa lambang dari sila kedua itu rantai ya, yang menyimbolkan sebuah persatuan. Dari permasalahan ini kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara umat muslim dan non muslim karena mereka mengkotak-kotakkan atau mengkelompok-kelompokkan mereka sendiri, di mana mereka menganggap bahwa mayoritas mereka itu harus dipimpin oleh umat muslim itu sendiri. Dari permasalahan ini juga kita bisa melihat ada gap atau ada jarak antara umat muslim dan umat non muslim, di mana hanya umat muslim yang bisa memimpin dan umat non muslim tidak bisa memimpin. Oke, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atau teman saya satu lagi. Baik, pelanggaran Pancasila sila kelima, yaitu kita akan berfokus pada dua masalah, yaitu masalah tentang orang non-muslim yang akan menjadi pemimpin bangsa dan keberadaan suku yang bukan asli Indonesia. Di sini membahas mengenai apa hubungan Pancasila jika dilihat dari masalah ini. Adanya orang non-muslim yang akan menjadi pemimpin bangsa dapat mengkaitkannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Keadilan di sini harusnya didapatkan bagi seluruh warga Indonesia, yaitu khususnya warga Indonesia itu sendiri, karena mendapatkan hak yang diperoleh dari keadilan sosial itu sendiri. Entah itu dari etnis Tionghoa ataupun agama tertentu, yang terpenting dia dari warga negara Indonesia itu sendiri. Pengamalan sila kedua. Pengamalan Pancasila untuk mengatasi masalah seperti ini agar tidak terulang kembali. Sebenarnya kita yang pertama harus satu pemikiran. Pemikiran yang dimaksud ialah bagaimana cara kita memilih pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia itu menjadi lebih baik, lebih maju, tanpa memperhatikan agama mereka yang dianut, seperti ya itulah yang menjadi presiden saat itu, dan suku mereka apa saja, karena kita tahu bahwasanya Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah yang harus kita terapkan dalam masalah ini. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita mentoleransi adanya perbedaan agama, karena dari lambang sila kedua melambangkan persatuan, adanya rantai yang saling bersatu untuk membentuk lingkaran. Pengamalan sila kelima. Berbeda dengan sila yang kedua,
Sila kelima berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita dapat melihat bahwa permasalahan tersebut menunjukkan ketidakadilan, di mana suku menjadi patokan utama untuk memilih pemimpin ataupun agama menjadi patokan untuk memilih pemimpin yang harus asli Indonesia. Padahal kita tahu Ahok lahir di Indonesia, hanya memiliki darah keturunan Cina. Hal yang harus kita revisi adalah pola pikir kita. Ini udah. Nah, di sini saya akan lanjutkan tanggapan kurang setuju dari video. Dari video ini sebenarnya kami ada beberapa yang menyetujui dan ada beberapa yang tidak menyetujui, seperti tentang adanya pimpin yang harus muslim dan menyertakan ayat Al-Quran ataupun kata-kata kafir, karena di sini tak hanya para pahlawan muslim saja yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jika dilihat dari sisi sejarahnya, banyak juga para tokoh-tokoh non-muslim yang tetap memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, hal inilah yang kami kurang setuju dari video ini. Tanggapan setuju dari video. Yang kami setuju mengenai sikap NU dalam menyikapi permasalahan 212. Di sini NU sudah sangat tepat mengambil tindakan menurut kami, karena mereka menentang adanya penggunaan kata kafir, dan tadi salah satu pemeluk aliran NU sampai melakukan kunjungan ke suatu gereja dan berdialog dengan uskup yang berada di daerah tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwasannya NU menerapkan kebinekaan tunggal ika dan penerapan sila kelima, yaitu keadilan yang diterima bagi setiap individu tanpa memperhatikan perbedaan entah itu suku maupun agama. Video kami diambil dari GetKids 25 Mei 2021, arti dan makna sila kedua lantai serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 8 WIB. Yang kedua dari GetKids 19 Agustus 2019, arti dan makna 5 lambang Pancasila sebagai dasar negara, yang diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 8 WIB. Yang ketiga dari Watchdog Dokumentari 28 Juli 2021 Unfinished Indonesia, yang diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 8 WIB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.